Baik, selamat malam. Jadi inilah kuliah perdana dengan saya. Saya izin matikan video ya. Kita lihat di layar saja. Oke. Jadi selamat malam sekali lagi. Jadi ini kuliah kita ini pesertanya ada 6. Cuma yang belum bergabung itu Kak Dian ya. Kak Dian belum gabung. Nanti teman-teman kalau Kak Dian udah gabung saya diberitahu ya. Ini saya mau tanya dengan Kak Yulio dulu. Bagaimana tugas dengan Pak Didit? Kak Yulio? Mohon maaf Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Gimana? Gimana? Untuk tugasnya saya belum kerjakan karena untuk filenya itu ada di e-learn ya Pak. Saya belum masuk di e-learn. Oh, Mau minta kodenya Pak, karena oh, akun saya baru aktif Pak. oh gitu. Kak Iya, Herveli bisa bantu Kak? Kak Herveli bisa bantu Kak Yulio. Gimana cara cara buka Flen? Izin Mas Yulio sama Pak Bambang itu kayaknya tugasnya di Drive Pak kalau untuk tugas dari Prof Didit Oh, Pak. oh iya Kak Vicky, Kak Vicky sudah ngasih ke saya. Berarti gini nak, tak kasih ya, sebentar. Tak kasih, Kak Vicky pernah ngasih ke saya kok, sebentar. Sebentar, mana ya? Ini Kak Vicky pernah ngasih ke saya. Jadi ini nih. Jadi silakan ke sini Kak Yulio. Terus sekali lagi komunikasi itu penting ya. Jadi nanti besok toh Kak Yulio punya Telegram enggak ya? Ada Pak. Ada. Nah, good. Nah, ini jadi sekali lagi ini tugasnya. Terima kasih Kak Herveli mengingatkan. Jadi ini nanti malam ini besok pagi lihat-lihat semua ini tanah Pak. Terus tugasnya ngapain itu dipelajari. Terus nanti besok juga kontak Prof Didit. Prof Didit itu beliau enggak punya, bukan enggak punya. Beliau itu kalau di kontak itu mintanya pakai apa? Mintanya pakai Telegram. Jadi nanti nanti Kak Yulio ke Telegram dulu, terus kontak Prof Didit. Ya, di sini Telegram. Ya, nanti saya kasih nomornya Pak Didit ini. Ya, nanti kontak Pak Didit ya, Prof Didit ya ke sini ya. Jadi nanti komunikasi. Pak, mohon maaf saya baru buka drive-nya hari ini, terus terus gimana deadline-nya kapan agar saya bisa segera menindaklanjuti tugasnya begitu. Oke? Kak Ilio, ada yang mau disampaikan? Halo? Udah baik, Oke makasih ya. Pak. Ya, segera ditindaklanjuti ya. Untung ketemu di kuliah ini jadi bisa dikoordinasi. Ya, jadi gitu ya. Ini dicermati nih. Kita lihat dulu RPS-nya ya. Mohon teman-teman sabar ya. Ini karena ada mahasiswa yang baru gabung sehingga saya ini hari ini koordinasi dulu agar semua berjalan lancar sama-sama gitu. Ya, jadi kita lihat RPS-nya dulu. RPS-nya sudah punya belum? Belum ya. RPS-nya saya belum ngisi Evelyn, maaf saya belum ngisi Evelyn, saya kirim sini aja ya. Kelasnya namanya apa tuh? Nah, saya kirim sini, mohon izin saya kirim sini ya.
Jadi kita lihat RPS-nya sebentar. Sekali lagi ini koordinatornya Pak Surya, sehingga beliau yang memegang wewenang untuk memberi nilai. Nah, nilainya seperti apa? Kita lihat di RPS-nya. Kita lihat sebentar, saya taruh di ini. Ini hari ini mana hari ini? Oke, RPS ini ya. Jadi teman-teman silahkan yang sudah melihat ya silahkan, ini terutama Kak Yulio dan Kak Dian itu salah ngirim kah? Enggak ya, betul ya. Oke, kita lihat sebentar RPS-nya. Jadi RPS-nya itu dibuat oleh Prof. Hana itu seperti ini. Iya. RPS. Oke, jadi kita lihat ya. Ini capaian pembelajarannya. Jadi nanti kita akan selama ini dengan Prof. Didit silahkan Kak Yulio dan Kak Dian itu lihat rekamannya. Itu sudah sampai ke nomor 3 ini. Jadi beliau sudah mengajarkan bagaimana melakukan peramalan menggunakan metode yang namanya metode statistik klasik. Kalau di S1 itu kuliahnya namanya time series analysis, ya, analisis data runtun waktu atau data temporal gitu ya. Metodenya yang dipelajari itu ARIMA dan eksponensial apa tak ETS ini saya lupa. Eksponensial smoothing kalau tidak salah. Ya, ini 1 2 3 itu sudah diajarkan oleh Prof. Didit ya, beliau di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nanti Kak Yulio dan Kak Dian silahkan lihat rekamannya gitu ya. Hari ini tugas saya itu nomor 4 saja. Jadi saya itu hanya ngajar mungkin sekali atau 2 kali. Nanti saya ngajarnya kalau Pak Surya berhalangan atau ya kalau Pak Surya berhalangan. Jadi ke depan itu nanti yang ngajar itu Pak Surya semua dan mungkin Prof. Didit sekali lagi. Nah, saya akan mengisi ketika Pak Surya ada keperluan di luar kota atau ada tugas-tugas lain di mana beliau tidak bisa ngajar. Jadi saya akan mengisi di saat itu. Kalau tugas yang diberikan ke saya sebetulnya cuma 1, yaitu nomor 4 ini. Ya, nomor 4 ini menerapkan model machine learning untuk prediksi temporal. Jadi hari ini saya sudah nyiapkan, saya hari ini belum mengeksekusi ini demonya nanti di pertemuan berikutnya. Ya, nanti saya beritahu Pak Surya bahwa demo untuk bagaimana melakukan prediksi menggunakan 3 metode ini itu saya lakukan di pertemuan berikutnya. Hari ini saya lebih ke review dulu persiapan ke depannya. Waktunya ini kan tinggal berapa minggu lagi ya, tinggal 8 minggu kan tidak salah. Itu cepat sekali. Jadi mungkin nanti saya kalau perlu make up kelas hari Sabtu begitulah ya kalau dimungkinkan. Tapi nanti saya akan nunggu perintah Pak Surya gitu. Tapi saya tugasnya sebetulnya hanya nomor 4. Setelah itu deep learning ini akan diajarkan oleh Pak Surya dan seterusnya. Pak Prof. Didit akan sekali lagi masuk, tapi saya nggak tahu kapan beliau masuk. Nanti kita tunggu pengumuman saja. Ya, jadi saya informasi terakhir seperti itu. Jadi selanjutnya deep learning dan yang lain ini itu akan dieksekusi oleh Pak Surya. Nah, yang perlu kalian perhatikan itu adalah nomor 8. Ini kelihatannya menentukan nilai kalian. Kalian diminta untuk membuat laporan analitik. Dan kasusnya kasus nyata. Nah, ini seperti apa? Nanti nunggu kalau Pak Surya beliau ngajar. Ya, saya juga belum tahu beliau kebijakannya bagaimana ini. Tapi ini sekali lagi ini istilahnya outcome-nya ya. Outcome-nya ini nanti kalian bisa diminta buat laporan analitik dan visualisasi interaktif. Ini pakai Streamlit atau pakai yang lain. Kalau R itu Sinai, ya silahkan nanti tunggu beliau aja yang jelaskan ya. Jadi itu tentang capaian pembelajarannya. Nah, bagaimana nanti nilainya dan sebagainya itu nanti tunggu Pak Surya yang menyampaikan saja
ya. Karena saya hanya diminta untuk membantu apa mengisi bagian ini. Ya, jadi saya pertemuannya itu mungkin hanya dua kali aja. Ya, mungkin pertemuan berikutnya kalau kalau Pak Surya memberitahu saya harus masuk, nanti saya akan masuk dengan mengisi apa bagaimana implementasi ketiganya ini gitu untuk memprediksi data. Nanti data yang saya pilih sebetulnya sudah ada. Data yang saya pilih itu data ini, data apa? Data penjualan perumahan di kota. Ini data terkenal ya. Saya masih klasik ya. Datanya bukan data real. Nanti kalau tugas kalian itu kalian yang datanya real tuh. Ya, kalau ini saya masih data yang biasa dipakai orang gitu ya. Tapi ini sekarang tidak saya eksekusi. Nanti saya kasih dulu R code-nya ke kalian. Nanti baru nanti pertemuan berikutnya dibahas. Saya akan bahasnya, tapi hari ini hanya intro dulu ya. Jadi apa? Jadi tidak saya demokan hari ini begitu ya, nanti menyusul saja. Oke, itu tentang apa? Tentang RPS-nya. Kalau ada yang mau disampaikan dipotong saja ya. Jadi minggu depan mungkin belum Pak Surya. Minggu depan itu masih Pak Yosia. Ya, jadi Pak Yosia itu kakak kelas kalian sudah lulus. Nah, kami minta membantu melengkapi perkuliahan karena beliau akan kerja di perusahaan ya, jadi itu akan lebih baik dari sudut pandang pembelajarannya ya, jadi lebih hidup gitu ya, datanya data real dan sebagainya. Nanti kita jadi minggu depan itu kalian akan bertemu lagi dengan Pak Yosia. Oke. Itu tentang apa? Tentang RPS-nya. Nah, penilaiannya ini nanti sekali lagi nunggu Pak Surya. Cuma selama ini kalau saya perhatikan dengan beliau, kalau kuliah teman-teman beliau itu minta kalian berpartisipasi ya. Ini sangat penting kalau dengan beliau itu partisipasi sangat diharapkan. Kalau ada yang mau disampaikan dipotong ya. Ini nanti sekali lagi tanya beliau saja. Tugas-tugas dari Pak Prof Didit sudah memberi tugas dua kali, itu nanti itu akan berkontribusi di sini. Kalau saya nggak akan memberi nilai ya, saya hanya memberi pengayaan istilahnya apa ya, latar belakang aja lah untuk mendukung biar kuliahnya berjalan lancar gitu. Apa yang bisa saya bantu nanti saya akan membantu dari belakang. Contoh, misalkan nyari-nyari buku ini nanti saya carikan ya, kayak ini buku apa forecasting ini saya belum punya, ding. Nanti saya cari. Tapi Pak Hinman ini beliau ngarang lagi buku lebih baru. Nah, ini saya belum punya. Kayak Pak Hinman ini ada buku barunya. Ini saya tunjukkan ya buku barunya di sini. Pak Hinman itu beliau memang jago apa? Jago. Nah ini yang diajarkan oleh Prof Didit itu exponential smoothing dan ARIMA. Walaupun saya belum dengar kuliahnya beliau ya, saya hanya mendengar itu kuliahnya Pak Surya dan Bu Hana. Karena saya kan istilahnya asistennya ya, jadi saya hadir. Kalau yang Prof Didi, Prof Adi, saya nggak hadir karena keterbatasan waktu juga. Nah ini teman-teman kan udah lewat sih, udah belajar ARIMA, udah belajar apa. Tapi ini saya mau menunjukkan Hinman ini ya. Hinman ini beliau memang jago forecasting. Ini beliau buat buku, masih bisa dipakai. Nanti ke depan itu dengan Pak Surya kalian akan belajar memprediksi pakai neural network. Nah, Kak Yulio dan Kak Dian kan ngambil neural network semester ini, ya itu akan bermanfaat nanti dieksekusi pakai apa? Meramal, memprediksi juga pakai apa? Pakai neural network. Ini orangnya ya, ini Pak Hinman beliau. Rob Hinman. Nih, ini yang pakai R ya, nanti ada yang pakai Python. Ini yang di advance ini kan kalian sudah belajar ARIMA. Ini exponential smoothing, ETS nih. Exponential smoothing ya. Ini sudah diajarkan oleh Prof Didit, cuma dengan beliau pasti nggak pakai R ya, tapi kalau ini pakai R. Ini semua pakai R ya. Teman-teman nanti kalau butuh
Ya, bisa dengarkan videonya atau baca teorinya. Ini semua pakai R. Tapi ini Pak Hinman ini bagus sekali. Beliau sudah membuat versi Python-nya. Ini teman-teman nggak usah khawatir kalau wah saya nggak Pak lebih nyaman pakai Python. Itu sudah saya kasih versinya. Kebetulan beliau membuat versi Python-nya ini versi Python-nya FPP-Py. Oh, ini kan FPP3 ya. FPP3 ini yang R kalau yang Python ini. Jadi tanya ChatGPT juga bisa sih. Codingnya R itu di copy ke ChatGPT. Tolong konvertkan ke Python beserta library yang bersesuaian, nanti bisa. Tapi ini beliau sudah buatkan juga. Teman-teman ke depan bisa pakai buku ini, ya, yang biasa pakai Python ya. Ini sama persis. Cuma sekarang Python Way, ya Pythonic Way, ya. Bapak Hinman ini sekali lagi ini beliau memang jago ya. Tapi sekali lagi bukunya yang ini saya belum punya. Tapi saya ganti dengan apa? Saya ganti dengan buku ini ya. Teman-teman bisa ngecek sendiri kalau butuh yang neural network nih, neural network nih. Nah, ini neural network ya, bisa dipelajari sendiri. Ya, gitu. Neural network ya, ini apa sambil jalan dengan apa kuliahnya Pak Surya, ini juga neural network. Ini ada forecast, bisa forecast. Ya, nanti kalian ini codingnya sudah ada semua, tinggal di copy di sini aja, pelajari. Oke ya, gimana menggunakan Python? Nah, apalagi untuk mahasiswa baru, syukur kalau udah mahir ya, kayak Kak Dian tuh kelihatannya udah mahir dia. Itu kalau belum mahir ya pelan-pelan, jalani proses, nanti makin lama makin lancar. Gitu. Tapi mohon maaf, saya sendiri belum belajar Python. Jadi ini untuk apa? Untuk informasi saja. Jadi kembali ke ini, buku yang lain akan saya informasikan kemudian. Mohon maaf, saya bukunya nih yang punya baru nomor 2 dan 3. Ya, nanti saya sharing di Flearn ya. Buku 2 dan buku 3 ini ada. Ini nanti kalau kuliah deep learning di semester-semester berikutnya, itu juga Pak Surya biasanya beliau pakai buku ini. Ini versi ketiganya ada. Tapi sayang, saya nyari-nyari yang gratis belum ketemu. Yang ada masih versi 2. Tapi kalau online udah di-sharing sama beliau. Ya, Python versi 3 ini udah di apa? Beliau udah nyaring online bisa. Tapi kalau yang hard copy saya nyari enggak ada. Ini ada. Ini beliau Pak Colet ini baik ini beliau hati. Versi 3-nya udah di-sharing ke orang-orang. Teman-teman bisa belajar dari sini. Pak Yulio juga bisa apa? Bisa nyicil dong. Nah ini tuh mana ya? Data edition ini kan? Read online nih, nah ini read online. Nah, ini. Ya, ini buku terbaru nih dari beliau, edisi ketiga. Kalau edisi 1 dan edisi kedua beliau ngarang sendiri. Jadi edisi ketiga dia didampingi temannya. Baca aja read online gitu. Ya, keren ini buku. Ya, jadi ini nanti teman-teman silahkan dalami sendiri. Mohon maaf saya tidak bisa dampingi karena ini materi apa? Ini pakai Python. Kalian kan ada mahir kalian aja nih ya, silahkan dicek sini ya. Buku apa? Buku yang ini. Jadi saya hanya akan nanti nyari di mana. Saya akan nambahkan di Flearn itu yang nomor 2. Oke. Nomor 1 dan 4 saya enggak punya ya, belum nyari di. Semoga nanti kalau ketemu saya beritahu. Oke ya, itu tentang RPS. Ada yang mau disampaikan? Mungkin teman-teman masukan atau apa? Kak Yulio ada yang mau disampaikan? Kak Dian sudah masuk kah? Tidak ada? Oke ya, kalau tidak ada saya lanjut ya. Oke, itu tentang RPS-nya. Silahkan didalami. Sekarang kita lanjut. Nah, hari ini ngapain? Ya, jadi sekali lagi ini nanti akan saya eksekusi di pertemuan mendatang. Hari ini kita
mengulang pertemuan sebelumnya dulu, walaupun terus terang saya belum mendalami, belum dengarkan renungan kuliahnya Prof. Didit sebelumnya. Ini tadi sudah dikasih oleh beberapa saat yang lalu dikasih oleh Kak Vicky. Terima kasih Kak Vicky ya, sehingga saya bisa tahu Pak Prof. Didit sudah mengajarkan menggunakan Python. Itu model klasik. Ini namanya model klasik ya. Jadi ini di kuliah-kuliah S1 juga sudah diajarkan, walaupun tidak selengkap ini tentunya. Tapi beliau sudah memberi pengayaan, yaitu sekarang peramalan zaman sekarang itu hybrid. Ya, jadi nggak hanya sekedar Arima, ya, itu beliau menambahkan di sini ya. Tapi sekali lagi ini informasi saya belum detailnya nggak tahu. Ini hanya untuk recall saja. Jadi sekali lagi tugas saya adalah nomor 4 ya, kita dengan saya nanti akan pertemuan berikutnya kita akan mengevaluasi ya performa kinerjanya ini ya. Jadi kinerjanya tiga metode ini akan dieksekusi gimana. Ini saya sudah minta tolong ChatGPT datanya apa ya biar bisa untuk nguji ketiganya gitu. Terus si ChatGPT usul pakai ini aja gitu, sehingga saya yang di sini nanti pertemuan berikutnya kita akan melihat bagaimana kinerja dari ketiga metode itu menggunakan data Boston Housing. Ini sangat terkenal nih ya. Jadi nanti itu pertemuan berikutnya. Ini saya minta tolong ChatGPT. Oke, jadi nanti saya akan jelaskan step by step. Versi Python-nya ya kalian nanti menyesuaikan sendiri. Ya, ini akan saya jelaskan di pertemuan berikutnya. Sekarang tidak dulu. Sekarang kita kita review dulu ya, review tentang model-model prediksi ya, dari klasik sampai modern. Nanti saya tanya Pak Surya, apakah tanggal 30 itu nanti saya lagi yang isi? Kalau yang ngisi saya lagi, nanti saya akan mengisi evaluasi kinerja tiga model ML tadi ya, yang seperti tertulis di RPC gitu ya. Nah hari ini kita review dulu. Jadi saya sangat kagum dengan mahasiswa S2. Ini Kak Harveli belum lama ini sudah publikasi ya. Ini publikasi tentang keakuratan model LSTM. LSTM itu singkatan dari ini ya, long short term memory ya. Jadi ini Kak Harveli itu sudah menggunakan model, ini model modern ya, model modern namanya LSTM untuk memprediksi ya kota-kota inflasi. Nah ini terbit tahun barusan ya, masih baru nih, Oktober. Ini prosesnya berjalan kurang lebih 5 bulan ya. Tapi untuk syarat lulus itu cukup diterima ya, tidak usah nunggu terbit gini ya. Jadi itu perlu strategi sendiri ya. Jadi sekali lagi ini adalah bagus, contoh yang bagus, teman-teman bisa belajar dari Kak Harveli ya. Ini Kak Abdiel itu juga sama. Kak Abdiel itu belum ngambil mata kuliah publikasi, tapi publikasinya udah jadi. Wah, ini strategi-strategi seperti ini perlu dipelajari. Ini juga pakai LSTM. Cuma kalau Pak Kak Harveli itu untuk prediksi, kalau ini untuk klasifikasi. Ya, jadi ini pembimbingnya Pak Surya dan Bu Hana. Itu Kak Abdiel, kakak kelas kalian ini sudah nabung istilahnya, itu membuat papernya. Dia menggunakan LSTM dan logistic regression. Logistic regression ini diajarkan Pak Prof Adi di data mining. LSTM nanti Pak Surya akan menjelaskan nanti di pertemuan berikutnya. Ya, jadi
Ini hanya info bagaimana teman-teman kita itu kakak-kakak kita atau bahkan Kak Herveli ini yang masih ngambil kuliah juga sudah publikasi ya. Kak Yosia yang kemarin ngisi apa? Ngisi kuliah itu juga sudah Pak Februari yang lalu juga sudah membuat juga pakai LSTM. Ya, LSTM ini kelihatannya lagi modern sekarang di apa? Dikembangkan ya. Tapi nanti kita akan lihat LSTM ini juga ada kelemahannya. Ya tentu ya namanya apa? Namanya metode nggak ada yang sempurna. Nanti akan kita lihat. Jadi hari ini kita survei itu dulu ya. Saya nyari-nyari artikel. Saya hari ini materinya saya browsing dulu artikel. Artikel itu saya nyarinya biasanya di arsip ini ya, teman-teman bisa ngecek di arsip ini kalau untuk nanti buat tesis atau di trending papers ini juga banyak atau di Zenodo ya, nanti kalian teman-teman coba. Ada juga yang di Scopus ya, di Scopus. Tapi kalau Scopus tuh harus punya akun ya, kalau ini kan free semua. Ini saya juga masih nyari ada orang itu orang itu membandingkan ARIMA dengan LSTM. Tapi sayang papernya belum ketemu. Ini baru saya simpan dulu aja. Jadi ini LSTM memang lagi populer ya. Tahun 2025 ini banyak orang pakai LSTM. Tapi ini saya papernya belum ketemu. Saya harus nyari lagi. Gitu ya, hari ini kita itu ya informasi-informasi semoga melengkapi kalian untuk nanti kalau membuat sendiri tugas yang diberikan Pak Surya. Nah, sekarang surveinya kita lihat, saya sudah ngumpulin artikel-artikelnya. Itu ada di mana? Nah, ini ada yang seperti kalau Kak Yulio kan sudah lewat tuh. Nah, mungkin bisa baca ini dulu. Nah, ini paper bagaimana menggunakan Python untuk melakukan forecasting, tapi metodenya masih metode ARIMA. Nah, ini codingnya ada semua di sini. Ya, nanti untuk Kak Yulio dan Kak Dian itu kalau tertarik ini silahkan dieksekusi. Ini melengkapi kuliahnya Pak Prof Didit ya. Jadi ini semua lengkap semua nih. Tinggal dipelajari. Cuma ini sekali lagi metode klasik. Ini juga tahun berapa ini? Tapi ya lumayan lah. Ini dia bekas kuliah dijadikan selama dia kuliah terus jadikan paper gitu. Ya lumayan lah. Ya, jadi ini untuk klasik yang klasik. Kalau yang modern kayak apa? Ini kan dari klasik kayak modern ya. Hari ini kita kuliahnya survei-survei artikel tentang prediksi. Nanti harapannya kalian nanti bisa membuat sendiri. Nanti Pak mau hibrid atau mau pakai metode yang lain yang lebih canggih. Nanti saya tunjukkan yang canggih apa ya, kita lihat. Kalau yang klasik nggak usah dilihat lagi lah ya. Ini kuliah S1. Ini saya tinggal saja yang klasik. ARIMA segala itu masih klasik ya. Sekarang yang modern ya, yang modern itu pakai mesin learning. Pakai mesin learning itu teman-teman kita orang Indonesia itu banyak itu yang buat. Ini Indonesia semua ini. Dari tahun 2022 sampai tahun 2025 itu mereka pakai ML semua. Ini kita lihat satu-satu ya. Saya hanya baca judulnya aja ya. Tuh. Ini untuk prediksi obesitas pakai KNN, pakai naive Bayes, pakai random forest. Ini tahun 2025 masih baru. Masih pakai metodenya machine learning. Ya. Ini tahun 2025. Tuh. Oh ini Pak Prof Hadi, sorry. Ini Prof Hadi pakai SVM. Regresi. Beliau kan jago regresi ya. Teman-teman yang ngambil mata kuliah data mining kan pasti diajari itu regresi. Ya. Ini Prof Adi sama Pak Faldi ya. Ini beliau memprediksinya pakai machine learning. Ini siapa lagi nih? Ini orang Indonesia semua ini. Ini tidak tahu, ini Universitas Islam Jakarta nih, memprediksi pakai random forest. Tahun 2025 ya, teman-teman Indo kita ya masih pakai ML dia. Nih, siapa lagi nih? Nih ya dari
STMIK ini ya, ini pakai regresi linear bahkan, pakai regresi linear. Ya, ini hanya info-info saja. Ini pakai software khusus namanya Orange ya, bukan Python, bukan R. Ini dia pakai program khusus. Nah, dan seterusnya ini tahun-tahun yang lebih kuno. Ini yang apa? Machine learning. Tapi kalau kita ke luar negeri, kita lihat yang yang luar negeri ini yang tahun luar negeri. Tadi kan Prof Didit yang ngasih itu hibrid tuh. Hibrid itu gimana? Ini hibrid saya cari tuh artikel-artikel yang hibrid itu. Sebetulnya udah lama sih, tahun 2021 sudah ada yang hibrid tuh. Ya. Jadi digabung tuh. Ya, ini orang Indonesia ternyata ya, Widodo ya. Widodo ya. Iya, ini Widodo, tidak tahu dari UGM atau dari mana. Beliau tahun 2021 sudah pakai apa? LSTM. Ya, gitu. Terus kita lihat yang hibrid ini berarti belum, saya salah masuk ya mungkin ya. Belum hibrid, yang hibrid mana ya? Yang ini hybrid forecasting. Tahun 2022 itu sudah mulai pendekatan hibrid. Statistik klasiknya udah digabung sama machine learning. Oh, digabung itu. Jadi ARMA sama LSTM digabung. Jadi ARMA itu kan bagus untuk yang prediksi jangka pendek. LSTM untuk yang jauh. Wah, digabung jadi seru. Jadi saling melengkapi begitu kurang lebih ya. Ini idenya. Ini para ahlinya banyak sekali yang apa? Yang berkontribusi menjelaskan gimana hibrid itu akan menjanjikan gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya, saya sok tahu ya dari judulnya aja. Tapi saya kira teman-teman nanti bisa eksplor sendiri. Ini hibridnya banyak sekali ya. Tidak semua akan saya tunjuk ya, nanti saya kasih di F-Learn aja. Kalau butuh tinggal dipakai sesuai kebutuhan kalian mau kemana. Ya ini hibridnya ARIMA dengan apa lagi nih? Ini bahkan di apa? Ini apa? Oh ini pakai anu nih, pakai MATLAB ini. Iya, ini pakai MATLAB. Iya. Ya, jadi ini perkembangan terakhir itu orang apa? Hibrid saja. Jangan pakai statistik saja, jangan pakai machine learning saja, tapi dihibrid ya. Itu ide-ide mereka. Ya. Terus ya semua dan seterusnya. Semua kalau saya kumpulkan ini itu semuanya tentang apa memprediksi stock prices. Ya ini semua stock prices semua ini. Ya baik hibrid maupun yang mana. Nah ini juga apa bagaimana dari yang biasa ke hibrid itu dijelaskan di sini. Eindhoven ya. Oke, jadi itu perkembangan terakhir. Tapi kalau nggak mau hibrid juga ada yang lain ya. Teman-teman bisa nanti eksplorasi sendiri, yaitu pakai deep learning. LSTM contohnya ya. Tapi nggak hanya LSTM ya, ada yang lain nih. Ini yang apa ini? Ya, ensemble ya, ini ensemble deep learning. Nah, ini juga dua orang ini sudah menunjukkan ada apa kinerja. Jadi memang nggak hanya machine learning ya, sekarang deep learning pun dibawa ke analisis data finansial. Nah, jadi nanti akan diajarkan Pak Surya tuh RNN ya, LSTM. Ya. Kalau ini kan alat ukurnya saja MSE dan yang lain. Ya, jadi itu apa? Itu machine learning dan deep learning tidak hanya untuk data sensor, tidak hanya untuk data image ya, data untuk temporal pun bisa. Ya, itu tentang apa? Tentang perkembangan dari forecasting kita ya. Jadi seperti itu. Ya, ini masih pendekatan machine learning. Nah, yang baru, ini ada yang baru. Ya, yang baru itu ini namanya metodenya bukan metode deep learning, tapi apa? Ada keterbatasan nih. Ini Pak Christoph Bern. Ini beliau menunjukkan bahwa apa kita perlu evaluasinya tuh hanya jangan sekedar MSE, jangan sekedar yang lain. Ini masih baru ya, tahun lalu ya.
Beliau menunjukkan keterbatasan dari model-model forecasting yang selama ini dipakai orang. Ya, dia ini apa? Dia menunjukkan pro kontranya kita forecasting stock market itu. Ya. Datanya itu tersedia ya. Prof Didit punya banyak sekali data-data ini ya. Jadi ini apa? Ini kelebihannya ya. Kenapa kok banyak orang melakukan penelitian stock market? Karena datanya udah ada, banyak sekali lagi. Nah, kita tinggal menciptakan metode yang kinerjanya bagus, udah jadi paper gitulah istilahnya. Ini beliau gitu, beliau apa membuat contoh sederhana membangkitkan data ini gitu. Ya, terus kita pakai ARIMA ya untuk memprediksinya atau pakai apa neural network gitu, machine learning terus diprediksi gitu ya. Ini pakai neural network ya. Terus beliau juga ada yang pakai SVM ya, ini Radar Forest, ini kan masih machine learning semua ya. Itu juga Pak, kita bisa menciptakan model-model semacam itu. Kita hitung errornya nanti akan dijelaskan Pak Surya yang standar tuh MAE dan sebagainya. Nah, terus beliau buat paper. Tapi, nah dia bilang hati-hati ya, gitu. Terus beliau dari pengalamannya ngotak-ngatik itu ya, itu beliau nyimpulkan seperti ini. Kesimpulan aja lah ya, jadi intinya kita harus hati-hati ketika melakukan prediksi. Entah prediksi cuaca atau yang lain, kesimpulannya saja nanti. Ini beliau usul apa menggunakan metode yang lain. Ada yang mau sampaikan? Ini beliau masih pakai metode-metode klasik ya, ARIMA, ETS, gitu ya. Ini kan yang diajarkan Prof. Didit. Nah, kesimpulan yang menarik, ya namanya ilmu berkembang terus ya. Tidak ada alat bantu yang sempurna. Gitu. Terus beliau ngasih kesimpulan yang menarik ini. Ya, mengevaluasi itu nggak langsung hitung MAE langsung oke gitu ya, banyak paper-paper tuh salah kata dia. Jadi hati-hati ya, harus ini yang penting nih, harus menggunakan benchmark yang benar dan sederhana. Jadi ini warning buat kita, hati-hati kalau menggunakan model yang apapun juga, itu warningnya seperti itu. Karena ada keterbatasan dari modal yang kita pakai selama ini. Terus orang juga nyiptakan lagi. Ini beliau aktif sekali nih, ya. Nanti bisa dicek apa karya-karya beliau. Ada juga yang menciptakan itu ini. Ada mahasiswa S1 itu dibimbing oleh Pak Riki, dosen matematika, pembimbing keduanya saya. Itu dia pakai yang namanya Propet. Ya, ini juga ada buku. Ini bukunya saya kasihkan ke mahasiswanya. Itu menggunakan GAI, Generated Artificial Intelligence. Ya, jadi di sini ini salah satunya pakai software yang namanya Propet, kayak Nabi ya. Nah, di sini itu ini perkembangan terakhir ya. Ini buku 2025 kan lumayan baru ya. Nah, ini pendekatannya pakai apa? Pakai LLM. Nah, ya ini terbaru nih ya. Jadi, tapi mahasiswa saya hanya pakai yang apa? Yang Propet gitu. Enggak sedalam ini ya, karena S1 kan ya. Tapi ini sudah perkembangan terakhir bagaimana apa transformer itu dipakai untuk time series. Ya, seperti itu. Oke, itu info modern dari apa forecasting kita. Ini juga ada juga yang namanya model difusi. Ini selama ini kan apa deep learning dan machine learning aja. Ini ada juga namanya dari fisika ya. Dari fisika itu banyak ide-ide yang modelnya itu bisa dibawa ke data science. Contohnya ini sekarang
diffusi model. Ada juga yang terakhir itu computing, apa? Quantum. Nanti ada lagi tuh quantum data science itu yang terbaru tuh. Quantum quantum banyak kok apa ide-ide fisika yang tuh yang dibawa ke matematika ke data science. Ini contoh juga model diffusi ini. Ternyata bisa dipakai untuk apa? Forecasting data temporal. Ya, jadi ini beliau ini termasuk GAI ya, generatif AI. Ya, ini beliau menunjukkan bagaimana apa? Ini menunjukkan STM itu ada kelemahan nih. Kelemahannya di sini kata dia ya. Dari survei-surveinya ya, semua ya, semua itu mesti ada kelemahannya. Nah, ini dia berusaha mengatakan kalau apa? Kalau pakai metode diffusi itu bisa lebih baik. Ya, jadi ini alat bantunya masih sama MSE dan MAI biasa ya dan seterusnya. Saya nggak paham, cuma baca kulitnya buat punya gambaran bagaimana apa ilmu itu terus berkembang ya, para ahli terus membuat inovasi tiada henti ya untuk apa untuk kinerja lebih baik lagi. Ya, ini menunjukkan betapa pendekatannya dia itu apa oke gitu ya. Jadi itulah apa kurang lebih gambaran dari apa dari metode peramalan ya dari klasik sampai modern sampai pakai ML terus ada yang pakai deep learning gitu ada yang apa ada yang pakai ide dari fisika ya nanti masih terus berkembang tentunya ya. Jadi kalau pertemuan berikutnya itu mohon izin nanti saya materi demonya itu pakai R karena saya Python kan tidak bisa ya. Jadi nanti materi demo akan saya kirim ke teman-teman nanti biar teman-teman bisa mengeksekusi dulu toh. Nanti pertemuan berikutnya biar teman-teman bisa kita sharing diskusi kalau ada yang salah bisa dibahas bersama. Ya ini nanti saya juga akan pakai LSTM, tapi pakai R ya. LSTM-nya enggak pakai Python ya. Kalau teman-teman mau pakai apa? Mau pakai R ya tak kasih bukunya saja. Ini yang beberapa sumber yang saya kumpulkan, tapi sekali lagi saya hanya untuk memberi saja tidak belajar ya. Belum ya, ini teman-teman bisa pelajari sendiri kalau mau pakai Python. Ini buku apa ini? Forecasting pakai Python. Ya, ya. Ini Propet ini teman mahasiswa saya ini ada bimbingan mahasiswa saya yang pakai Propet. Ya, LSTM ini juga ada lagi di sini. Ya, ini lanjut ya forecasting. Ini memang apa? Tapi sekali lagi saya enggak baca nih, belum baca, baru nyari-nyari ya. Udah tahun 2021 sih. Tapi lumayan lah. Ya buat pengayaan. Ini dari AR, MA ya yang dasar-dasar dulu, baru lanjut ke Sarimax ya. Kemudian regresinya Prof Adi, KNN lagi muncul. Ini masih dasar-dasar ya, Random Forest. Nah, minggu depan kita belajar ini gradient boosting, XGBoost, tapi pakai R saya ya. Teman-teman kalau mau pakai apa? Mau pakai Python ya baca inilah. Ya, gitu. Ini yang lanjut pakai NN. Ya, RNN nanti tunggu Pak Surya beliau ngajarkan. LSTM ya nanti tanya Pak Surya juga akan mengajarkan LSTM. Propet tentunya tidak ya, kelihatannya enggak. Ini masih saya yang mendalami. Oke, mungkin itu hanya tambahan. Nanti saya taruh di Applearn biar teman-teman tidak lanjuti. Kalau tertarik ya enggak apa-apa, simpan aja. Siapa tahu kalau butuh. Nah ini ada buku tapi sayangnya sekali lagi tersedianya hanya online tadi itu. Yang saya kirim di grup dulu. Ya, yang di grup ini deep learning edisi ketiga. Ya, ini deep learning edisi ketiga. Ya, itu apa? Bab apa? Ini teman-teman bagus sih pendekatannya bagus Pak tuh. Pertama matematika yang mendasari neural network. Jadi Kak Yulio yang belajar neural network, ini bisa kalau butuh matematikanya bisa ke bab 2 ini. Terus dikenalkan apa library-library yang mau dipakai, PyTorch, TensorFlow dan sebagainya. Ini kuliah deep learning ya. Ini Keras ini kayak library ya, library-nya
library-nya khusus Python ya. Ini didalami, lalu mulai data-data yang diolah itu di sini Pak deep learning-nya untuk klasifikasi image dan yang lain, segmentasi image, deteksi objek. Nah ini teman-teman belajar di time series forecasting ini loh. Teman-teman silahkan ke sini ya untuk berikutnya. Sambil nunggu Pak Surya ya, ini bab 13, kalian belajar lah. Ini ada hard copy-nya kalau yang 13. Saya nyari-nyari ketemu nih tuh. Ini 83 halaman ya. Ini forecasting untuk data temporal. Ini pakai RNN ya, pakai deep learning dia. Di sini kelihatannya ada juga LSTM kayaknya ya. Saya hanya ngumpulin ya teman-teman, belum membacanya. Baru promo-promo. Ini bagus, silakan dalami. Ini temperatur datanya. Nah, ini lumayan nih kelihatannya. Mungkin ada LSTM-nya ya. Ini convolution, RNN dulu nih. Nanti Pak Surya akan jelaskan ini semua. Ya, kita tunggu beliau saja. Ini buku dari deep learning. Nah, LSTM ada tuh. Ya, dari LSTM juga akan diajarkan di situ. Ya, ini memang buku bagus. Makanya Pak Surya beliau memakai buku ini untuk referensi ya. Sekali lagi yang edisi terbaru ada di sini. Ya, teman-teman silahkan tengok sendiri. Ini free semua. Zaman sekarang itu memang apa? Demokrasi ilmu itu ya, ilmu itu gratis semua. Melimpah. Yang susah adalah membagi waktu untuk memilih mana yang cocok buat kebutuhan kita. Ya, memang butuh critical thinking ya, enggak bisa melimpah. Zaman dulu sama zaman sekarang beda. Sekarang info itu melimpah. Ini semua sudah siap, malah mau di-run tinggal di copy. Ini ngopinya harus dari sini ya. Iya, ini tinggal di copy, di-run, pelajari ya. Semua. Ini udah tersedia semua ya. Jadi itu apa? Itulah apa yang saya siapkan untuk teman-teman, kiranya bermanfaat untuk apa? Untuk kalian nanti apa untuk membuat tugas akhirnya. Waktunya kan tinggal 8 minggu. Nanti kalau ketemu Pak Surya tanyakan beliau gimana apa eksekusi dari proyek outcome yang diminta oleh beliau gitu. Kalau yang dekat-dekat ini yang Prof Didit harus selesaikan dulu ya sampai tuntas sehingga bebannya berkurang ya. Nanti minggu depan kita akan belajar ini ya. Jadi saya ini info-infonya yang bisa saya sampaikan. Nah, Pak Hinman saya kalau jago R itu Pak untuk forecasting itu Pak Hinman. Ini teman-teman bisa ngecek karya-karya beliau. Ini kayaknya bukan Hinman ini yang ini apa ya? Oh, forecasting with R. Nah, ini udah kuno sih, tapi lumayan lah buat nambah-nambah. Iya. Ya, ini buat nambah-nambah. Ini info-info tentang bagaimana. Yang lain itu adalah karya-karya Pak Hinman. Yang ini bukan. Ini apa? Saya lupa. Ya, itu. Oh, ini lecture note. Ya, ini untuk basic bagus nih, ya. Oh, ada GARS ini kalau kalian nanti minta dibimbing Prof Didit, nah ini harus belajar GARS ini. Beliau ahlinya ini ya. Jadi apa? Nanti ini pakai R tapi ya. Enggak apa-apa kalau kalian mau ganti pakai Python kan di convert bisa. Ya ini info tentang apa? Buku-buku yang pakai R. Ya. Kalau Python ya teman-teman silahkan apa? Yang tadi atau ini juga masih ada saya ngasih beberapa. Ini Python forecasting ya, forecasting Python. Iya, kalau butuh aja nanti ditengok. Ya. Ini apa? Ini hasil-hasil browsing saya untuk persiapan kuliah ini. Semoga bermanfaat, memotivasi kalian untuk apa? Memilah-milah informasi sesuai kebutuhannya. Gitu ya. Cuma kebanyakan ternyata forecastingnya itu stock process ya, seperti yang dilakukan Prof Didit. Nah, datanya melimpah. Ya.
Nah, ini yang tadi ternyata, oh sorry. Ini yang kalau mau belajar klasik pakai Python. Udah ada apa? Python code-nya di bawah. Ya, di bawah ada Python code-nya. Oke, silakan nanti dieksplorasi sendiri. Itu ya, jadi itu Python. Nah, ini apa lagi satu lagi? Ini kan tidak bisa. Tidak usah. Oke, mohon maaf kalau ada yang tidak bisa. Terus, kedepannya gimana? Nah, ini sekali lagi, kalau kalian tidak suka membaca buku, bisa ikut kursus. Ya, ikut kursus yang gratis. Itu di Telegram itu banyak sekali tuh. Di Telegram. Ya. Teman-teman kan sudah punya Telegram semua, toh? Mana Telegramnya? Telegram. Jangan lupa absen ya. Ini Telegram nih. Nih. Di Telegram nih contoh ini nih, data science info. Di sini tuh dia tiap hari itu ngasih informasi kursus-kursus gratis. Selalu. Nih. Ya, selalu. Ini kadang-kadang ngasih buku malah tuh. Ya memang apa? Di Telegram itu beda ya dengan di beda dengan di WA ya. Kalau di sini ini apa? Ini ngasih buku banyak sekali tuh luar biasa, gratis semua. Cuma kalau buku R jarang, banyaknya buku Python. Kalau di mana? Di apa? Kalau di Telegram. Ini semua ini buku ini apa? Bukunya tentang Python. Ya, nih LMM gitu. Wah, banyak sekali. Kursus, sekali lagi saya penekannya ke kursus. Banyak yang apa menawarkan kursus gratis. Ikuti aja teman-teman kalau memang cocok sesuai apa kebutuhan ya. Kebanyakan orang India sih. Ini yang nawarin ini orang India kan. Ada lagi orang India banyak. Orang Indonesia ya ada. Tapi ini contoh nih orang Indonesia nih. Perpustakaan. Cuma di sini ini bukan apa? Ini bukunya banyak sekali, teman-teman. Bukunya banyak sekali. Semua free. Tapi ini kalau perpustakaan ini bukan buku data science. Ini buku agama Kristen. Teologi kalau ini ya. Ini saya tertarik juga kalau senggang itu saya tertarik apa memahami apa teologi. Ini bukunya gratis semua, teman-teman. Di Telegram memang luar biasa. Data science-nya ada sih, data science-nya ada. Mana ya data science-nya? Buku-buku gratis semua, Python semua. Sampai saya bingung mana yang dibaca. Ini data science book, silakan ke sini ya, data science book. Ini bukunya gratis semua, baru-baru lagi. Tuh, teman-teman kan nanti belajar dengan Pak Surya atau Raspberry Pi. Nah, ini ada gratis sih teman-teman, tinggal di download. Wah, jelas tahun 2025. Ini generative analysis, tinggal download. Kalau terima kasih ya kasih love gitu. Udah ya, semua gratis. Python from zero to advance. Kasih hati. Semua gratis, teman. Wah, banyak sekali. Jadi silakan, ya itulah melimpahnya informasi sampai saya bingung kapan membacanya. Makanya ya saya woro-woro aja teman-teman manfaatkan gitu ya. Itu apa encourage dari saya. Jadi belajar kalau enggak dari buku ya, kalau saya kan dari buku senengnya. Kalau teman-teman mau kursus ya kursus. Kemarin kan ada profesor Taiwan tuh yang beri kuliah AI itu kan. Kalau Anda mau belajar ikut kursus ini kursusnya bagus gitu ya. Ini kursus tentang kemarin yang disampaikan oleh Profesor Yeh itu ya. Teman-teman dengar ini kursusnya gratis. Teman-teman gabung saja kalau memang tertarik. Kalau enggak ya enggak apa-apa. Cuma saya mau encourage kayak Pak Surya itu dulu beliau belajarnya juga lewat kursus-kursus sampai enggak tidur mengikuti kursus sampai selesai. Kursusnya kan biasanya lama ya, berjam-jam. Nah, beliau pengen
penasaran terus, dikejar sampai selesai. Itu memang luar biasa beliau itu ya Pak Suryadi. Ini hanya encourage saja teman-teman bahwa kalau yang nggak suka buku ya silakan ikut kursus gitu. Atau dengarkan YouTube. Ini ada pakar itu, ini idola saya kali ini. Beliau aktif sekali ini ya. Ini sampai sekarang masih buat buku baru. Sayang buku barunya saya cari yang gratis tidak ada. Buku barunya keren. Ini bagus. Namanya kita lihat dulu. Ini Yeah, hi everyone. Welcome back to the new semester. I hope you had a nice summer break. ya, ini namanya Sebastian Raska. Beliau buat kuliah. Ini udah lama kalau ini kuliahnya ya, tapi kan kuliah machine learning. Cocok dengan apa? Tugas saya. Tugas saya kan nanti mengenalkan kalian metode XGBoost, random forest, dan satunya lagi apa tadi lupa. Nah, di sini nanti ada. Nah, ini kayak pakai Python. Ini teman-teman 95 video. Kebayang kan? Kuliah 1 semester ini. 95 video. Masing-masing ya butuh waktu sih. Masing-masing berapa ini. Ini 5 tahun yang lalu tapi masih bagus. Yang nonton Anda lihat tuh. Yang nonton sudah 70.000 orang. Ya, memang ini bagus ini. Ya, nanti diajarin NumPy, diajari yang lain-lain. Saya cita-cita itu ingin dengerin, tapi belum sempat saja. Teman-teman kalau ini nanti teman-teman dengarkan ini ya, gradient boosting ya. Nanti ketemu dengan saya, kita belajar gradient boosting, random forest ya, untuk apa? Prediksi ya. Jadi ini beliau juga sudah menjelaskan apa itu apa CV, kenapa kok harus di CV model itu, model untuk evaluasi kok harus pakai CV, kok enggak pakai yang lain. Nah, ini dijelaskan. Ini cita-cita saya. Teman-teman kalau mau mendahului dengerin ya boleh. Tapi sekali lagi beliau ini aktif. Yang baru ada. Ini kan 5 tahun yang lalu. Yang baru ada nih. Yang baru beliau bukunya, judulnya apa lupa nih. Nah, beliau jago LLM juga ya. Ini memang sakti nih beliau nih. Yang baru itu bukunya lupa saya namanya apa. Tapi saya cari gratisannya belum ada. Ya, cuma ini 1 bulan yang lalu nih. Itu. Tahun ini LLM, beliau jago LLM. Ini yang baru-baru. Ya, jadi ini saran saya teman-teman kalau ada waktu bisa ke sini. Ya, apalagi kalau materinya cocok dengan apa nanti yang mau dibuat. Kalau enggak ya informasi saja. Gitu ya. Jadi ini yang Prof Yeh bilang. Teman-teman ini gratis tapi harus enroll dulu. Ya, gratis tapi. Ya, jadi ini tapi kalau mau ini Anda lihat nih sampai berapa minggu? Sampai 6 minggu. Semua gratis, dapat sertifikat lah nanti. Ya, jadi ini rekomendasi dari, tentunya yang lain juga ada. Ini saya hanya nyomot saja, mumpung ketika kuliah dengerin. Ya, jadi itulah apa yang dapat saya sampaikan untuk hari ini, teman-teman. Jadi saya nanti ketemu lagi, kita akan mohon izin, saya makainya pakai R ya. Nanti R code-nya saya kirim dulu sehingga teman-teman bisa bisa mencoba juga. Ini saya minta tolong ChatGPT untuk untuk membuat codingnya ya. Nanti pertemuan berikutnya saya akan jelaskan baris demi baris bagaimana membandingkan ketiga metode ini ya, yang diminta Pak Surya untuk mengetahui kinerjanya dia. Kali ini saya batasi data yang saya pakai itu Boston Housing. Nah, gimana penerapannya kalau menggunakan Python? Ya teman-teman cari sendiri atau bisa ditanyakan ke ChatGPT atau dari buku-buku yang tadi nanti akan saya sharingkan itu mestinya ada ya. Atau bukunya Pak Raska itu kelihatannya ada itu di sana. Jadi Pak Raska itu juga membuat buku machine learning ya. Nah, ini buku terbaru, ini nih, buku terbarunya Raska ini nih. Ya ini. Building a Reasoning Model. Nah, modelnya enggak hanya yang tadi tuh, yang foundational, reasoning sekarang. Ini sayang buku barunya belum dikasih.
Ya, jadi itu ya. Jadi yang sudah punya Telegram tinggal nyari-nyari yang bermanfaat. Oke, saya kira yang saya siapkan hari ini itu ini saja. Mohon maaf ada tamu. Jadi ini yang dapat saya sampaikan hari ini teman-teman, silahkan ditindaklanjuti. Ada yang mau disampaikan sebelum saya tutup? Silahkan. Oh, izin Pak Bambang, mungkin nanti Pak Bambang bisa share materi hari Ya. ini PPT-nya, Pak. Oh ya, nanti saya kirim. Ya, Ya, nanti saya kirim terima kasih, di Pak. apa? Saya kirim di kelas ya, di grup ya. Ya, pasti. Biar nanti teman-teman bisa mengakses semuanya ya. Kalau buku-buku, artikel nanti saya kasih di Aflan aja ya. Oke. Ada yang lain lagi? Kak Yulio, segera tidak lanjuti. Lihat drive-nya. Terus kontak Pak Prof. Didit untuk segera mengeksekusi. Di sini Kak Dian tidak ada ya? Ada Pak, mohon maaf Pak. Oh, Ini Kak Dian gimana? Sudah tugasnya Prof. Didit sudah oke? udah Pak, udah komplit. Udah kontak? Iya, Oh, sudah good. di email. Oh, good. Ya, bagus sekali. Ya, jadi Kak Yulio silahkan ya, kayak Kak Dian dulu. Baik, Pak. Oke, semangat ya. Kalau ada kesulitan bisa tanya ke apa teman-teman. Pasti kami saling membantu dengan segala keterbatasan dan kesibukan masing-masing ya. Oke. Kalau tidak ada yang lain, itu dulu dari saya. Ini ada pertanyaan kah? Oke, ya. Baik, mungkin itu dulu ya. Nanti eksekusi apa R-nya pertemuan selanjutnya. Minggu depan itu akan diisi Pak Yosia dulu. Nanti informasi mendetail akan disusulkan. Saya tunggu perintah Pak Surya, kapan lagi saya bisa masuk. Cuma agendanya nanti menguji kinerja 3 metode yang Pak Surya minta saya sharingkan itu. Itu cepat kok, jadi saya kira hari ini, saya hari ini tak sharing dulu aja sambil koordinasi dengan teman-teman gitu. Ya, jadi hitung mundur ya. Tugas-tugas harus segera selesai untuk menunggu tugas berikutnya. Baik gitu. Selamat malam, sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih Pak. Ya, Terima kasih Pak Bambang. Yuk. Makasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak. Yuk, Kak Vicky.